10 fakta yang harus diketahui tentang The Endless. Ya, sebagai salah satu serial komik DC Vertigo yang paling terkenal, The Sandman dengan sajian karya sastra yang menjual. Komik The Sandman dan The Endless karyanya si Neil Gaiman adalah sebuah misteri. Ya, mari kita lihat nih beberapa fakta yang tidak diketahui tentang keluarga yang disebut The Endless. Sulit membayangkan apa yang terjadi dengan dunia jika Neil Gaiman tidak membuat cerita The Sandman, yang dimana juga itu komik ikonik ini ikut bertanggung jawab atas pembuatan DC Vertigo, dimana pada saat itu dunia itu kan didominasi oleh cerita pahlawan super berkostum, dan di zaman itulah The Sandman pun muncul pada saat itu dan menjadi salah satu komik terlaris pada tahun 1990-an. Dengan sebanyak 75 edisi yang selama dikerjakan, komik The Sandman telah melahirkan spin-off dari serialnya, yaitu Lucifer, The Dreaming, dan Sandman Mystery Theater. Tapi seberapa jauh nih kita benar-benar mengenal Dream alias Morpheus dan keluarganya The Endless? Dengan begitu banyaknya sajian cerita mereka dan orang-orang yang terlibat dengannya. Ya, kali ini DC Indonesia akan membahas 10 fakta yang harus diketahui tentang The Endless. Kita tabulasikan dari hitungan mundur. Sudah ada dari cerita komik sebelumnya. Ya, tidak diragukan lagi nih, memang Dream itu adalah karakter ciptaan baru dari Neil Gaiman. Namun, tidak semua anggota dari The Endless berasal dari pikirannya si Gaiman. Ternyata itu si Destiny alias si Takdir, dia adalah salah satu anggota dari The Endless yang mengetahui semua nasib dan tidak hanya setiap makhluk hidup tetapi juga keluarganya, dimana juga dia pertama kali muncul di serial Witch Queen of Ancient Sumeria, sebuah cerita dari Weird Mystery Tales edisi pertama tahun 1972. Beberapa orang yang bekerja untuk Dream juga berasal dari buku DC yang lebih tua, di mana si Kane pertama kali muncul di House of Mystery edisi ke-175 tahun 1968, dan setahun kemudian saudaranya Kane yang bernama Abel melakukan debutnya di komik DC Special edisi keempat tahun 1969. Ya, begitu juga dengan Lucien, dia adalah anggota Dream yang paling terpercaya dan setia, di mana sebelum itu si Lucien itu dia pernah bertindak sebagai pembawa cerita pada serial antologi tahun 1975 dalam komik Tales of Ghost Castle. Delirium berdasarkan dari lirik lagu band Tori Amos. Dalam debut album Tori Amos, Little Earthquake, dia membuat referensi untuk membaca Sandman di catatan liner. Dan dalam lagu Tear in Your Hand, ya lagunya seperti ini. If you need me, me and you be hanging out with the Dream King. Dari album yang sama, ya dia menyanyikan yang liriknya seperti ini kalau diartikan ke bahasa Indonesia. Jika Anda membutuhkan saya dan Neil akan menjadi bergaul dengan Raja Impian. Nah, setelah itu Gaiman dan Amos pun menjadi teman, dan Gaiman pun memiliki karakter Delirium. Dia adalah karakter yang termuda dari The Endless yang didesain ulang agar terlihat seperti penyanyi. Yang kemudian si Amos pun terus membuat referensi ke Gaiman dan Sandman dalam karya lagunya tahun 1996, yaitu Sister Name Desire adalah yang paling jelas kan, dan Gaiman akan melakukan hal yang sama. Dia menggunakan Amos sebagai dasar untuk pohon yang berbicara dalam novelnya Stardust yang kemudian diangkat ke layar sinema tahun 2007. Sam Kidd meninggalkan buku karena dia merasa bukan miliknya. Sam Kidd telah membuat nama untuk dirinya sendiri untuk seri milik penciptanya The Max dan karyanya baik di Marvel ataupun DC. Ya, gaya seni liarnya itu tidak pernah benar-benar sesuai dengan tampilan buku-buku superhero. Tetapi pandangannya tentang Wolverine, Hulk, dan Batman adalah beberapa yang paling keren. Semua itu mungkin akan berbeda jika Kidd tidak memutuskan untuk meninggalkan Sandman setelah edisi ke-7. Selama bertahun-tahun ya desas-desus bahwa Kidd pun meninggalkan Sandman karena ketidaksepakatan tentang seperti apa seharusnya Death itu. Yang kemudian ini pun dimulai ketika Kidd tampaknya menyerang karakter The Max edisi keempat. Tetapi ya ternyata pada faktanya hal itu tidaklah benar adanya. Dapat dijelaskan dalam media sosial Tumblr miliknya si Gaiman, dia mengatakan bahwa Kidd memutuskan untuk meninggalkan serial ini karena dia merasa seperti Jimi Hendrix yang ada di The Beatles. Sam Kidd pun merasa gayanya itu tidak cocok dengan apa yang dicoba dilakukan oleh si Gaiman.
Kontrak Neil Gaiman berubah setelah salah satu The Endless muncul di komik lain. Nah, ketika Gaiman pertama kali memulai komik Sandman-nya, ya serial ini ada di DC Universe. Dalam edisi awal, kita dapat menemukan penampilan cemerlang dari anggota Justice League, yaitu Batman dan Green Lantern. Dan si Dream itu pun bahkan pergi ke markas Justice League dan meminta Mr. Miracle untuk menggunakan database mereka untuk mendapatkan informasi tentang Dr. Destiny yang mengambil Dreamstone. Sebagai bagian dari DC Universe, hal itu juga berarti bahwa penulis lain dapat menggunakan karakter Sandman, yang dimana dapat dilihat kemunculan Death pada komik Captain Atom edisi ke-42. Disebutkan di sana bahwa Death adalah pacarnya si Black Razor. Si Neil Gaiman pun yang kemudian sangat marah dengan cerita tersebut. Hal ini pun kemudian dia mengubah kontraknya dengan DC untuk mengatakan bahwa DC membutuhkan persetujuannya sebelum mereka dapat menggunakan karakternya di komik lain. Komik mengubah penghargaan fantasi dunia selamanya. Dalam Sandman volume kedua edisi ke-19 yang berjudul A Midsummer Night's Dream, Neil Gaiman memperkenalkan William Shakespeare pada komik itu dan membuat alur cerita yang akan berlanjut selama bertahun-tahun. Sebelumnya dalam serial tersebut, Dreams membuat kesepakatan dengan Shakespeare mengatakan bahwa jika Shakespeare menulis 2 drama tentang The Endless, maka karya-karya Bards akan diingat sepanjang masa. Ya, masalah inilah kemudian memenangkan World Fantasy Award untuk kategori Best Short Fiction, yang ternyata membuat marah banyaknya penulis. Maka sejak peristiwa tersebut, World Fantasy Award membuat komik tidak diperebutkan untuk kategori Best Short Fiction. Ya, administrasi penghargaan mengklaim bahwa komik dapat memenangkan di bawah kategori Special Award Profesional, di mana tidak ada komik yang pernah dinominasikan dalam kategori itu. Despire menghancurkan planet Krypton. Dalam cerita komik The Sandman Book of Dreams, ya, tokoh di balik hancurnya planet Krypton itu adalah Despire yang bertanggung jawab atas penghancuran planet Krypton. Dia meyakinkan Rao untuk menciptakan kehidupan di planet yang tidak stabil, sehingga satu bentuk kehidupan yang tersisa yang akan selalu mengingatnya. Sebaliknya, tindakan Despire tersebut mengarah pada penciptaan karakter Superman. Destruction ingin menjadi seorang pelukis. Sebelum peristiwa Sandman itu dimulai, salah satu The Endless yang bernama Destruction telah memutuskan untuk meninggalkan tugas mereka. Endless yang tersisa menolak untuk menggunakan namanya, biasanya menyebutnya sebagai The Prodigal atau Brother, di mana pada akhirnya Morpheus pun menemukannya dan setuju untuk bertemu kembali dengan keluarganya. Setelah menjauh dari tugasnya, Destruction pun melakukan apa yang dilakukan selama masa pensiunnya. Dia melakukan banyak kegiatan yang sesuai dengan minatnya, yaitu melukis dan memahat. Ya, sayangnya dia tidak pernah pandai menciptakan sesuatu, lagi pula itu bertentangan dengan sifatnya. The Endless tidak memiliki bentuk sejati. Ketika kita itu memikirkan Dream, kita mungkin dapat membayangkan dia itu adalah seorang pria pucat dengan rambut hitam, mengenakan jubah hitam, atau mungkin dengan jeans hitam dan kemeja hitam. Ya, begitulah tampilannya setiap dia itu muncul pada sebagian besar cerita komik Sandman. Tapi seperti The Endless lainnya, dia sebenarnya itu tidak memiliki wujud. The Endless tampil berbeda bagi orang yang berbeda. Hal ini dapat dibuktikan di mana di saat Dream bertemu dengan Martian Manhunter, dia menjelaskan Dream itu berbentuk kepala raksasa yang menyala-nyala, di mana John Jones menyebutnya dengan nama panggilan Lord Al-Zoril. Seperti itulah penduduk Mars melihat sosok yang kita kenal sebagai Dreams. Kemudian Dreams pun muncul dalam bentuk seekor kucing pada komik Sandman edisi ke-18 yang berjudul A Dream of 2000 Cats, yang juga telah diisyaratkan bahwa setiap versi Death yang muncul di DC Universe dari Black Razor hingga Black Flash semuanya adalah Death of the Dreaming dalam bentuk yang berbeda. Sudah ada karakter Sandman yang lain sebelum Dream. Nah, jauh sebelum Neil Gaiman memperkenalkan Dream kepada pembaca di Sandman edisi yang pertama, DC itu juga sudah memiliki pahlawan dengan nama yang seperti itu, yang diperkenalkan pada tahun 1939. Nama Sandman yang asli pada saat itu adalah Wesley Dodds, seorang pria yang membawa pistol yang menembakkan gas tidur dan mengenakan masker gas untuk menjaga dirinya tetap aman, yang akhirnya bergabung dalam tim pahlawan super Justice Society of America. Gaiman pun menyebutkan nama Wesley Dodds
dalam cerita Sandman pada edisi pertama menunjukkan bahwa keputusannya untuk memerangi kejahatan berhubungan langsung dengan Dream yang pada saat itu ditawan pada edisi pertama. Nah, sedangkan elemen yang pertamanya yaitu Wesley Dodge yang baru diperkenalkan ini akan terus digunakan bahkan kemudian setelah Sandman dikeluarkan dari kontinuitas DC Universe dan kemudian dipindahkan ke DC Vertigo. The Sandman The Dream Hunters murni karyanya si Neil Gaiman. Ya, Sandman The Dream Hunters adalah novel yang ditulis oleh Gaiman dan diilustrasikan oleh Yoshitaka Amano. Kisah ini menceritakan tentang kisah hubungan cinta antara seorang biksu Buddha dan kitsune, yaitu sosok roh yang berbentuk rubah. Nah, ketika roh rubah itu mengetahui bahwa seorang pria kaya berencana untuk menjebak biksu dalam mimpi yang tidak pernah berakhir, roh rubah tersebut menyusun rencana untuk mengambil tempat sang biksu, menyelamatkan biksu dari tidur tanpa akhirnya. Yang kemudian sang biksu mengetahui apa yang telah terjadi. Dia pun pergi ke alam mimpi, yaitu dreaming, agar dapat meminta si Morpheus untuk membebaskan roh rubah dan membawanya sebagai gantinya. Nah, di bagian akhir buku si Gaiman mengklaim bahwa ceritanya itu didasarkan pada cerita rakyat Jepang kuno yang dia temukan di dongeng Jepang kuno karya Y.T. Ozaki. Nah, anehnya tidak ada pula nih cerita seperti Sandman The Dream Hunters di Old Japanese Fairy Tales. Nah, jelas berarti cerita Sandman The Dream Hunters murni karyanya si Neil Gaiman. Nah, itulah dia 10 daftar dari anggota The Endris yang jarang kita ketahui pada fakta yang sebenarnya. Nah, dari 10 daftar yang sudah aku paparkan tersebut, mungkin ada tambahan dari kalian nih. Ya, silahkan tulis saja pada kolom yang sudah disediakan. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa subscribe.